Hai teman-teman, salam lestari. Jadi Panji lagi persiapan mau masuk lagi ke hutan-hutan yang ada di Indonesia nih teman-teman. Tentunya Panji nggak lupa bawa ini backpack sebagai tempat Panji menyimpan barang-barang yang Panji butuhkan saat Panji berpetualang teman-teman. Nah, tentu Panji juga selalu memikirkan dan membawa ini dia first aid kit atau P3K kotak ya teman-teman, kotak P3K yang Panji selalu bawa. Ini isinya macam-macam teman-teman. Ada segala macam alat kesehatan yang bisa Panji pakai nantinya. Ada kasa, ada ini alkohol, ada betadine, ada perban, banyak lagi. Dan ini sangat berguna ketika Panji berpetualang. Teman-teman, untuk bisa beli first aid kit ini tentunya Panji beli dan cek di Tokopedia teman-teman. Nah teman-teman, makanya di Tokopedia nih kalian bisa menemukan halaman yang isinya berbagai kebutuhan keselamatan. Tuh Panji juga lagi cari lagi teman-teman, kali aja ada P3K kit yang lebih lengkap lagi dari yang punya Panji ini. Nah jadi buat kalian langsung cek pinned komen di bawah. Oke teman-teman. Oke teman-teman, Oke, akhirnya kita sampai di satu tempat yang namanya Gua Purba. Gua Purba ya? Ya. Jadi sebetulnya kenapa disebut Gua Purba? Karena kars atau dinding batu kapur di sini terbentuk secara alami sejak zaman jutaan tahun yang lalu. Oh. Ya. Mungkin bisa jadi di zaman dinosaurus ya Om ya. Jadi zaman purba ya? Zaman purba, betul. Dan buat teman-teman yang melihat video ini adalah video istimewa dari channel kami semua. Karena kami, para kreator petualangan, akan membuat Kolab Akbar. Dimana lokasi ini merupakan tempat yang ideal untuk kita menjumpai kebiasaan kita masing-masing. Spot survival banyak, Bebas. satwa liar, kalau sore maunya turun dari atas ke bawah. Apakah vascularis? Semua Semua ada, ada ya? lutung juga ada. Wow, Kura-kura ada nggak? Banyak. Banyak kura-kura tuh di air. Ini lumut, hijau, ganggang, ikan Habitatnya. ada, habitatnya mereka. Ayo Kita mau rasa- cari dulu, ada. Boleh. Gua mau cari king cobra di sini. Wow. Oke, Iya, ada siap, spotnya siap. juga. Kita harus cepet-cepet. Oke. Archery. Yes, Oke. archery, Oke. siap. Kita Ayo. sebelumnya gini, Bisa sebelumnya ya? gini. Ini gua nggak bawa tenda. Iya, sama lah. Apalagi gua. Oke, gampang. Itu urusan kita. Itu bagus. Oke, pokoknya kita selalu ada surprise. Oke. Gak ada tenda, nanti ada buat kita bermalam. Oke, siap. Oke. Ayo, ayo. Ayo, Putri. Ini ada gua. Kamu ada sekitar apa? Cuma buat apa? Iya, di dalam. Ya, teman-teman. Berarti di sini. Gimana kalau kita titik pertemuan kita di sini? Boleh. Kita berkumpul nih. Oke, nanti aku sama Ryan, aku mau nyari makanan, Oke. kemudian membuat api Oke. untuk kita nanti malam. Boleh. Kalian terserah mau nge-explore yang di sekitar sini apa, tapi nanti kita ketemu dulu lagi di sini. Oke. Oke, semoga sukses semua. Gimana? Ini karena berlima, kita semua berlima. Ya, Tadi kan mau nyari kura-kura. ya, Biar nih pawangnya kura-kura nih. Oke. Saya temenin teman-teman. Gua kalau nyari hewan air up. oke. Om J sama Bang Ryan masuk ke gua. Siap. Berarti ke sungai. Uh, Gua explore sendiri ya. Oke, siap. oke, siap. Oke, kalau gitu Nanti jam berapa nih nanti ke sini? Kira-kira jam 5 kita harus kumpul di sini. Jam 5. Oke. Di sini ya. siapkan makanan sama tempat tidur untuk kita ya. Oke, tenang aja. Terima kasih. Itu urusan kita berdua. Jadi kita hari ini bermalam di sini. Iya. Oke, ayo kita selesai dulu biar Oke, sukses. ayo. Petualang Indonesia. Hey! Yeah, she's got some nice long hair and you know that she
she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers. Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no. Conquer the option. Tebing-tebing ini terlihat menjadi lokasi ideal untuk para satwa bersembunyi dan membuat tempat tinggal. Dimana ini adalah tebing kapur atau cadas kapur, teman-teman. Jadi jika dibelah, batuan ini sebetulnya adalah kalsium yang sangat dibutuhkan untuk reptil, terutama keluarga lizard. Kadang kalau misalkan kalian memperhatikan jenis kadal atau toke atau cicak, mereka suka kadang-kadang ngejilap ke bawah, lidahnya ke bawah gitu. Itu untuk mereka mencari kalsium dan juga mineral. Karena di batuan seperti ini, selain mereka bisa mendapatkan kalsium, mereka juga bisa mendapatkan mineral dari garam yang kadang menempel di batuan seperti ini. The top you can't touch me. I need to find somebody like me who wants to be something. I bleed with every word coming. I would rather die than be someone who's nothing. I'm the type of dude who will not remain nameless. I'm the type of dude who is headed for greatness. Oke, teman-teman bisa lihat lokasi ini sangat sempit. Soal celah batuan seperti ini harus Panji masuki. Kenapa? Karena Panji harus memeriksa keadaan di sekitar sini. Biasanya satwa jarang bisa ditemui di tempat-tempat terbuka, terutama reptil. Mereka cenderung pemalu dan bersembunyi. Jadi untuk bisa menemukan mereka, Panji harus masuk lebih jauh lagi menuju habitat mereka, teman-teman. I'ma take it now, no you're never gonna break me. I'ma stay loud in the face of the hate, see I'ma speak out, take the muzzle off my face, breathe out of my mouth every word that will make me. Never had a doubt of the life that I'm making. Never had a doubt of the fight I'll be facing. Never had a doubt of the nights I'll be aching. Life is all about having junior chances. Ini ada gua, teman-teman. Ada gua yang cukup dalam. Kita akan coba cek. Kita harus menggunakan lighting karena biasanya gelap di dalam sana. Oke, kita lihat apa yang ada di dalam sana, teman-teman. Oke. Ini ada bekas binatang molting, ganti kulit. Sepertinya serangga ya. Sudah jadi kupu-kupu. Wis. Oke, teman-teman, satu ekor kita menjumpai satu ekor ular. Oke. Kameramen agak sini tapi hati-hati melihat. Oke. Ternyata seekor Trimeresurus albolabris atau ular hijau berbisa ekor merah. Ya. Setahu Panji mereka banyak menghuni daerah semak belukar. Ketinggian sekitar 1-2 meteran. Mereka jarang sekali ditemui di pohon-pohon tinggi karena mereka lebih suka berdiam diri di pohon-pohon yang rindang dan ceper ya, nggak terlalu tinggi. Tapi kali ini ternyata Panji bisa juga menjumpai mereka di celah-celah gua seperti ini. Padahal biasanya celah gua seperti ini itu dihuni oleh Trimeresurus punisius ya, atau ular viper pohon yang warnanya itu coklat. Tapi mereka kadang ke tanah juga. Kayak gini viper ular hijau, ekor merah. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian sini ekornya berwarna merah. Itu adalah tanda dari ular ini sangat berbisa. Walaupun sangat berbisa, tapi ular jenis ini tidak
banyak catatan mencelakai manusia, teman-teman. Jadi, nah lihat itu. Nah ini lihat. Nah itu. Jadi ketika merasa terusik, nah dia akan menggerakkan ekornya seperti kebanyakan viper lain, seperti ini, ekor merahnya, dan kemudian akan menggigit. Nah itu seperti ini. Nah lihat, mereka punya taring panjang Selenoglipa yang fungsinya sebetulnya untuk menangkap makanan. Karena makanan mereka ini adalah burung, kemudian tikus kecil, dan mamalia pengerat kecil lainnya, teman-teman. Seperti tupai juga mereka makan kalau ukuran mereka lebih besar. Oke, Panji akan coba untuk keluarkan mereka dari celah ini, teman-teman. Oke, Panji akan keluarin dia dari celah ini, teman-teman, dan kita akan bisa melihat ular cantik ini lebih baik jika di sini ya. Oke, teman-teman bisa lihat ular hijau ekor merah ini, walaupun dia cantik, namun ia mematikan, teman-teman. Nah, biasanya gigitan dari ular hijau ekor merah itu mengakibatkan bengkak, nekrosis, dan juga pendarahan di bagian bekas gigitan. Nah, walaupun seperti ini, ular hijau ekor merah jumlah atau populasinya di Pulau Jawa sangat banyak, terutama untuk spesies Albolabris dan juga spesies Trimeresurus insularis yang ada di Jawa bagian timur hingga ke Nusa Tenggara sana, teman-teman. Nah, ukuran mereka umumnya bisa dijumpai mulai dari baby di ukuran 15 cm hingga dewasa di ukuran 60 cm hingga lebih. Mereka umumnya memiliki ciri-ciri berwarna hijau, mulai dari hijau tua, hijau muda, dengan ciri-ciri ekor ujungnya itu berwarna merah atau oranye, teman-teman. Nah, sedangkan beberapa ular hijau lainnya itu justru berbisa menengah dan juga tidak berbisa. Di antaranya adalah jenis Gonyosoma oxepala yang gambarnya bisa teman-teman lihat di sini, dan juga ular pucuk Ahaitula prasina yang gambarnya bisa teman-teman lihat di sini. Jadi, ciri-ciri dari Ahaitula prasina atau ular pucuk itu adalah ekornya yang berwarna polos, berbeda dengan ekor ular ini, teman-teman. Sedangkan ya, untuk Gonyosoma oxepala ekornya itu berwarna abu-abu dan tubuhnya cenderung lebih besar dari ukuran ular hijau pucuk ataupun ular hijau ekor merah ini. Karena gini, jenis ular hijau ekor merah ini merupakan jenis keluarga Piper, sedangkan yang dua yang tadi Panji sebutin itu adalah keluarga dari Colubridae, teman-teman. Jadi ular yang memiliki bisa menengah dan juga tidak berbisa sama sekali, kayak gitu. Nah, apa yang harus dilakukan jika menemukan ular ini? Sebetulnya ular ini tidak akan menggigit jika kita tidak mengusiknya, teman-teman. Jika mereka kebetulan menggigit kita di saat kita tidak tahu atau lengah, dalam artian ketika dalam kondisi seperti tadi, ular ini diam di antara celah bebatuan, tiba-tiba kita pegang batu kayak gini, dia pasti akan gigit. Karena dia akan secara otomatis merasa kita mengancam dari nyawanya dia, teman-teman. Dia akan menyerang dan tidak segan-segan untuk menggigit, untuk bertahan. Nah, lalu kalau misalkan kita tergigit Albolabris atau ular hijau ekor merah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah tenang, jangan panik. Yang kedua adalah kita cari alat bantu seperti misalnya ikat pinggang, kaos, atau apapun yang bisa membidai tangan kita. Misalkan kita digigit ular di bagian tangan, usahakan tangan yang terkena gigitan jangan pernah banyak gerakan. Jangan disayat, jangan juga ditorniket, dalam artian diikat di sini 1, 2, 3, karena teknik seperti itu tidak digunakan saat ini, teman-teman. Saat ini yang direkomendasikan adalah imobilisasi atau dengan cara membidai bagian yang terkena gigitan ular. Karena pada prinsipnya racun ular ternyata itu tidak menyebar lewat darah langsung, melainkan menyebar lewat kelenjar getah bening. Sedangkan kelenjar getah bening itu bergerak ketika otot kita bergerak. Jadi semakin kita menggerakkan bagian tubuh yang terkena gigitan, itu akan membuat bisa atau racun si ular itu akan cepat menjalar ke area lain termasuk darah kita, teman-teman. Alhasil itu akan buruk untuk kita. Nah, jika kita melakukan imobilisasi atau penanganan pertama dengan cara dibidai, itu akan membuat racun menghambat menjalar ke tempat lain dan kita bisa selamat bahkan tanpa menggunakan serum anti bisa, teman-teman, jika penanganannya benar kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan makin bengkak setelah diimobilisasi, apa yang harus kita lakukan? Segera bawa diri kalian ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dan mendapatkan anti bisa ularnya, teman-teman. Tapi sayangnya untuk Albolabris ini, Indonesia belum memiliki anti bisa untuk si ular hijau ekor merah ini, teman-teman. Oke, kalau gitu karena Panji sudah cukup untuk mengenal ular yang satu ini, kita lepas lagi, teman-teman. Oh iya, satu lagi. Mengenal ciri-ciri ular alam adalah adanya parasit alami di tubuhnya. Ini biasanya dari kodok,
yang dia makan, teman-teman. Nah, jadi selain burung, mereka juga kadang memakan kodok. Kalau misalkan teman-teman lihat benjulan-benjulan di tubuhnya ini, nah ini nggak rata. Ini dalamnya adalah cacing, teman-teman. Nah, ini cacing yang ada di balik kulit mereka. Jadi ada parasit alami yang memang ada di sekujur tubuhnya. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Kita lepas. Balikin lagi ke posisi semula, teman-teman. Iya, dan sekarang Panji harus meninggalkan si ular hijau ekor merah ini untuk mencari beberapa spesies lain yang mungkin Panji bisa temukan di dalam gua ini. Oke. Kita kayaknya harus keluar dari area gua ini untuk melihat sungai. Barangkali ada satwa di tepian sungai atau di tengah sungai yang minum. Biasanya di sore-sore kayak gini itu ada hewan yang bisa jadi aktivitas sekitar sungai, teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Gua ini ternyata bukan gua yang aman untuk ditinggali sebenarnya. Labil, teman-teman. Jadi suatu saat ini kalau misalkan terjadi gempa atau apa, batu-batu ini bisa ambruk. Ini terlihat ada beberapa gunungan batu di bawah sini yang jatuh dari atas, teman-teman. Ini bahaya juga kalau bikin bipak di sini nih. Aduh, semoga Om Tio di dalam sana bisa ngejelasin juga soal kondisi seperti ini. Oke, di dalam sini nggak ada apa-apa, teman-teman. Kita coba keluar. I said you better watch what you doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you doing. Kita kayaknya harus keluar dari area gua ini untuk melihat sungai. Barangkali ada satwa di tepian sungai atau di tengah sungai yang minum. Biasanya di sore-sore kayak gini itu ada hewan yang bisa jadi aktivitas sekitar sungai, teman-teman. Gonna be something, I'll fight with every breath, trust me. I'ma be the one at the top, you can't touch me. I need to find somebody like me who wants to be something. Tuh lihat, ada Galuh sama Inon, kayak dapat ular. Noh, samperin yuk. Oi. Apaan tuh? Jangan jatuh, banyak pasir. Serius? Banyak pasir. Beneran banyak pasirnya nih? Lintah apa? Pacet ini mah. Hah? Sama lintah kok bedanya? Kecil kan? Di sini masih banyak tuh. Kecil-kecil di sini, Pak. Serius, Pak? Asli. Pas waktu nangkap ular ini di sini udah. Udah bersih loh. Hah? Udah bersih, banyak banget tadi. Nih. Lihat. Tuh. Nah. Widih, iya bener. Idih, banyak banget. Banyak. Nih. Jadi ternyata sungai ini isinya lintah semua, teman-teman. Lintah. Nih. Ini lintahnya banyak. Tuh. Teman bisa lihat. Ukurannya kecil-kecil, tapi ketika mereka udah nyedot darah, ini banyak. Dan itu cepet banget, Pak. Jadi gede, serius. Waktu baru dari air itu kecil Berapa banget. menit ya? 1-2 menitan itu langsung gede-gede. Dan Serius lu, Pak? Sumpah, gue gila banget asli. Ini pertama kali gue ditempelin banyak lintah kayak Nah gini. ini nih, lihat nih. Coba. Nempel nih. Nih. Bang, ini gue Kecil dikerjain. banget. Kemarin dikerjain Panji, sekarang dikerjain Dede. Itu apaan? Malah bukata. Anjir, gede banget. Banget, Jumbo. Oh, Wih, gede banget, teman-teman. Lihat sama katanya. lihat nih. Ini kayaknya hamil. Oh, ini ada lintahnya juga. Ada lintahnya juga Oh nih. iya bener. Oke. Ini mah ular kadut di sarang lintah. Yaudah kita rilis aja ya. Kita home bimpa challenge yuk. Nah, udah Yaudah. lepas aja, lepas Hah? lah. Kita rilis aja sini. Udah. Udah lepas lah. Berarti ini mau dilepas. Lepas aja. Sini tuh, lihat. Oh iya bener tuh. Lihat. Oh, sangat cantik ya. Jadi buat kelestarian, Heeh. memang harusnya seperti ini karena kan tujuan kita bukan hunter ya, bukan hunting melainkan herping. Herping. Jadi si ular kita lepas lagi biar mereka berkembang biak di sini. Ularnya Lihat di sini juga. masih berenang. Langsung ke bawah batu lagi. Tadi kita dapat di bawah batu juga. Emang di bawah batu. Berarti sarangnya gitu. Belum. Belum juga. Masih meraba-raba, cuman ini sarangnya lintah. Jadi saya malas, kita cari ke arah barat boleh, aja. boleh. Oke, udah. Jadi kita nggak home bimpa nih, terus kita nyemplung yang kalah gitu. Enggak. Itu tuh ada tidak napas. Oh, lihat tuh. Ada napas lagi. Oke, udah. Oke deh kalau gitu. Oke yuk. Udah.
Selamat berjuang ya. Sampai ketemu lagi. Gak mau ikut? Enggak, gua masih ada misi lain soalnya. Ya, Yaudah. mau cari Oke banyak. teman-teman. Saya lanjut lewat atas. Yuk, gua ke melipir sini ya. Hati-hati, Pak Panji. Yuk. Ya teman-teman, cuman ini besar banget dan tumbuh di antara bebatuan. Akarnya bisa masuk ke celah-celah bebatuan gini teman-teman. Ini istimewa banget ya, bagus banget. Jadi kita akan coba untuk naik terus ke atas. Kita lihat. Hari ini pohon. Ada banyak bekas kotoran burung di sini yang berserakan dan menjadi jamur akhirnya teman-teman. Nih, bekas kotoran burung banyak banget. Oke, kayaknya di pohon ini kita nggak bisa jumpa reptil apapun, kosong. Ini pagi akan cari lagi ke arah sana, tempat yang lebih jauh lagi. Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no. Conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen to be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick. Lagi-lagi Paji nemu spot gua lagi teman-teman. Cuma yang ini sempit banget, aksesnya kecil banget. Bisa maju ke sini. Itu lihat. Oke. Dan Paji curiga kayaknya di sini ada ular nih. Soalnya ada bekas keluar masuk di mana si bagian sini batu-batuannya itu ciri-cirinya terlihat lebih licin. Jadi sebetulnya untuk beberapa jenis ular mereka kadang teritorial, di mana mereka punya tempat atau daerah yang mereka sukai teman-teman, dan mereka jarang berpindah dari daerah atau sarang mereka itu teman-teman. Jadi posisinya, jadi jenis ular seperti itu bisa ditempati jenisnya oleh piton, king cobra, dan jenis ular jali teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat batuan ini seperti bekas ada sesuatu yang lewat secara terus menerus dan sering. Lihat, seperti bekas jalan air namun licin. Ini udah gak salah lagi, ini bekas ular. Bisa jadi ular besar yang ada di dalam sini. Oke teman-teman, jadi biar bisa mastiin apa yang ada di dalam gua ini, ular apa, Panji harus periksa ke dalam sana, mau nggak mau harus masuk. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ayo ya. Sorry gimana ya? Izin dulu deh. Kenapa sih? Soalnya kan tadi ular pas banget tuh kepala gua. Takut berarti. Iya, belum ini sih jiwa gua belum. Oke, jangan dipaksain. Kalau lu takut jangan dipaksain. Iya. Gini Jal, gua pinjem GoPro. GoPro aja GoPro. Tapi apanya sendiri ya? Oke, gua sendiri. Gua pinjem GoPro biar gua masuk ke GoPro aja. Ya. Doain gue ya Jal. Ya, hati-hati ya. Sorry ya. Gak apa-apa. Aman gitu kok. Ya, oke. Kita mulai masuk ke sini.
Oke. Ini mulai ngerasain ada bau-bau amis khas ular di sini teman-teman. Memang ini sarang ular. Oke teman-teman, lihat celah-celah ini. Ini bisa jadi sarang untuk ular-ular kecil seperti anak sanca. Tapi ini jelas jalur ular teman-teman. Oke. Oke teman-teman bisa lihat di sana itu adalah lubang yang cukup dalam dan sempit. Namun sejauh ini Panji belum bisa melihat apapun di sini teman-teman. Oke. Sebentar, kaki Panji kejepit. Panji benerin dulu kaki teman-teman. Cukup sulit karena emang tempatnya sempit banget, dimana pergerakan Panji di tempat ini agak terbatas ya, agak terbatas dan agak susah buat Panji bergerak di sini teman-teman. Akhirnya lepas. Oke. Oke, akhirnya lepas dan lihat. Ini ada laba-laba kecil di sini. Oke. Shit. Ular teman-teman. Oke. Ular keluar dari dalam celah ini teman-teman. Mungkin nggak sakit ganggu. Kepalanya lihat. Di kepalanya. Wah, ternyata king cobra teman-teman. King cobra. Fix. Lihat. Ya ampun. Up. Besar ukurannya, besar sekali teman-teman, sumpah. Ini kepalanya lihat mulai keluar. Oke. Jal. Roll. Apa? Aduh. Kameranya roll. Iya. Roll kamera luar aja. Ada king cobra keluar aja. Oh gitu. Jal. Hati-hati ya. Oke, ukurannya cukup besar dan ternyata mereka selain bisa dijumpai di luar atau tempat terbuka, king cobra juga memang menghuni gua teman-teman. Saya juga barusan kaget banget, tiba-tiba dia nongol. Tiba-tiba dia nongol dari celah-celah gua ini dan oke, ini bikin Panji kaget banget. Ya. Masuk dikit, aman kok. Ini bukan sarang piton. Ini sarang king cobra, ya. Oke, tapi kasih jarak ya. Ini lihat nih. Nih, gua kaget. Gua masuk ke situ. Gua kira dia nggak keluar dari celah ini. Ternyata keluar hampir masuk tangan deh. Asli, tuh. Lihat. Oh. Ya ampun. Oke, dia keluar. Oke, pegang. Pegang. Oke. Kita kasih baunya ngakalin dari sini. Nah, itu kepalanya teman-teman. Ini kepalanya. Wih, masuk lagi. Oke, ya. Kamu agak ke dalam di sini. Biar kelihatan. Biar kelihatan ininya. Apa spotnya? Teman-teman bisa lihat king cobranya. Dan lihat karakteristik tempatnya yang sulit ini. Oke. Panji akan ambil resiko di mana Panji akan takut king cobra hilang. Kita harus nunggu dia keluar. Oke, ini. Iya, Panji udah dapat kepalanya. Oke. Ya, Panji harus keluarin badannya. Ini adalah hal yang paling beresiko dalam hidup Panji teman-teman. Menghadapi king cobra di dalam lubang sesempit ini bukan perkara yang mudah, karena mereka akan sewaktu-waktu bisa nyerang kita dengan cepat. Makanya kita harus hati-hati. Oke.
Iya, ini dia teman-teman. Gimana? Ini sepertinya jantan ya, karena jantan itu cenderung lebih pasif ketimbang king cobra betina. Dimana king cobra jantan itu biasanya jarang sekali melebarkan hoodnya ke atas, namun biasanya mereka tiba-tiba akan menyerang dan menggigit. Nah, yang satu ini ukurannya cukup besar untuk kelas king cobra teman-teman. Namun ada yang ganjil dari king cobra yang seperti ini, dimana warnanya itu terlihat lebih cerah daripada king cobra yang biasanya Panji jumpai teman-teman. Mungkin karena mereka sering diam di tempat-tempat seperti ini di gua, makanya mereka warnanya terlihat seperti lebih cerah daripada king cobra kebanyakan. Nah, jika ada pertanyaan, Bang Panji, ini kok king cobranya kayaknya jinak? Nggak ada king cobra yang jinak teman-teman. Ini Panji pakai mode X karena lokasinya sempit. Saya menggunakan mode X yang saya punya. Anggap aja itu mode Hokage. Karena kalau saya bikin king cobra ini galak segalak-galaknya, itu akan tentunya membahayakan banget ke saya. Jadi tadi mau lihat tetap nyerang, dia tetap agresif dan berbalik arah ke arah Panji teman-teman. Jadi cara salah satunya adalah kita kembali palanya. Kita lihat, kita observasi dari mulutnya dulu. Oke, aman semuanya. Ini ada cacing di sini teman-teman. Biasa ular alam itu akan memiliki jendolan-jendolan cacing seperti ini. Ini ada cacing, cukup besar cacingnya. Mungkin dari makanannya teman-teman. Karena ular-ular yang Panji sempat lihat tadi di gua yang pertama, Panji lihat albolabris itu penuh cacing. Bisa jadi albolabris juga makanan dari king cobra. Dimakan king cobra akhirnya nular ke cacingnya ke king cobra teman-teman. Dan lainnya sih aman. Oke, intinya di sini terinfeksi cacing karena mungkin siklus makanannya yang kurang sehat, dimana mereka mengidap penyakit lalu dimakan ular ini akhirnya semua ular terkena cacingnya teman-teman. Oke, kalau gitu ini hari udah mulai sore banget. Kita bener di sini ada gua king cobra, dimana mungkin ada beberapa king cobra lagi, tapi nggak mungkin satu tempat teman-teman, karena king cobra ini teritori. Biasanya mereka berkelahi untuk mempertahankan tempat atau sarangnya. Jadi biar mereka lestari, Panji akan balikin lagi mereka ke gua ini. Oke, ya, bye bye. Kita balik lihat Om Tio kalau gitu. Oke. Seneng rasanya bisa jumpa satu hewan eksotik dengan tingkah laku yang luar biasa serta memiliki bisa yang sangat mematikan. Mereka adalah raja dari para ular. Ya, pemakan ular dan juga penyendiri. King cobra, teman-teman. Memang areal berbatu seperti ini merupakan lokasi yang ideal untuk para ular tinggal. Bahkan di perairannya pun mereka banyak bisa ditemui, teman-teman. Panji akan menemui Om Tio, Bang Ryan, Dede Inon, dan juga Galuh untuk menanyakan mereka berhasil menjumpai apa saja di tempat ini. Yuk, temui mereka. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you're doing. Your body's out of sight when you're moving. You look just like my type, so let's do it. You know I'll treat you right, let me prove it. And I could go all night, I'm sick of being nothing. All right, I'm gonna be something. All fight, with every breath, trust me, I'ma be the one at the top you can't touch. Halo Ji, gimana? Aku hampir mati kena king cobra, Om. Oh ya. Kalian kok happy banget berdua ya? Habis ngapain sih? Kita dapat apa? Apa? Oh, dapat catfish. Mana? Dapat frog itu di mana ya? Oh, ini frog. Ini catfish di sana. Oh, ini guys. Oh, bau. Dapat jangkrik dua. Masih hidup. Masih itu. Masih hidup. Kita dapat jangkrik dua juga kan? Oke, teman-teman, ternyata ini ikan air tawar asli dari perairan di sekitar sini. Ikan baung namanya, teman-teman. Jadi sejenis catfish dan memang menghuni areal sungai dan juga
Di dalam gua kadang ada sungainya, ada airnya, itu dihuni sama mereka juga. Dan lihat ada kodok, ini kodok apa ya? Gede banget. Oh, catang nih. Ini catang teman-teman. Kodok batu. Ini bisa dimakan memang. Mantap juga nih. Si Inam sama itu belum datang. Belum balik. Hah? Belum balik. Dia kok nyari apa ya? Lama banget ya? Nggak tahu. Tadi ada gua king cobra juga di ujung. Oh ya, dari sini kan? Dekat sini. 100 meter, 200 meter dari sini. Wow. Besar ini. Be something, I'll fight with every breath, trust me. I'ma be the one at the top, you can't touch me. I need to find somebody like me who wants to be something. I bleed with every word coming. I would rather die than be someone who's nothing. I'm the type of dude who will not remain nameless. I'm the type of dude who is headed for greatness. I'm the type of dude who could really make changes. Cause I'm the type of dude that's becoming contagious. I'm the type of dude that will always be ageless. I'm the type of dude that will always feel shameless. I'm the type of dude that they say is fucking heinous. Cause I'm the type of dude that you know is fucking dangerous. Woi, Hei, halo. Akhirnya. bakar sini. Pada dapat apa nih? Awan, Pada dapat apa? Bapak minum nggak? dapat pacet banyak. Itu ada air mineral, gua masih punya. Kalau misalkan mau minum, Gimana? bisa di depan situ tuh, di plastik. Oh gitu. Oke. Ini ikan dapat dari mana nih? Ya. Dari gua. Dari gua. Ya, ada banyak di sana. Oke. Di tas kan ini. Bang Ryan. Yuk. Oh, terima kasih banyak. Ini tadi di tas kebetulan saya beli sebelum kesini. Ini buat kalian juga. Oke, Saya sudah minum makasih. duluan. Huntingnya dapatnya ini, Pak. Enggak, emang ada stok kebetulan. Oke, siap. Kasihan kan saya ini orang yang paling ingat dan peduli sama kalian. Makasih banyak. Iya. Tadi dapat apa aja, Pak? Tadi gua nemu, ternyata tadi gua ini ada bola bris loh, hati-hati lu. Oh iya. Asli, Om. Ini di celah-celah gini ya. Iya. Bukan munisius, bola bris. Habis. Iya. Ih, terus di ujung sana itu ada gua, isinya king cobra. King cobra. King cobra. Ya kan Gua sempit. dari vegetasinya memang berbatuan seperti ini. Terus kalian apa? Semua apa? Tadi saya dapat ular sama labi-labi, ular kadut yang tadi. Oh iya, yang kadut yang tadi ketemu. Labi-labi ketemu akhirnya. Labi-labi alhamdulillah dapat segini ini nih, Dapat. lumayan. Terus tadi bekas-bekas di apa sedot pacet aman. Aman. Parah itu. Gimana Mas Galuh? Petualangannya keren nggak? Keren, cukup menarik dan Tapi gue penasaran sama mereka berdua. Masuk gua asalnya Kevin. Gimana Raya? Ada apa? Ada ya? Tadi di dalam gua Ya. ada apa? Jangkrik Dalam gua. Kevin apa? ada like apa namanya? Jangkrik. Kamar besar, Hah? ada stalactite. Oh, Luar biasa. stalagmit. Ya, stalactite ya. Heeh. Apa itu lagi? Ada ikan. Oh, iya, ikan ini apa? Ada ini. Ini pakai apa dapatnya Om? Pakai spear fishing. Siapa yang bawa ini? Iya, Bang Ryan. tadi kita bawa. Lo bawa Bang? Saya bawa. Mantap. Kosong kayaknya tuh. Dan juga Oh, iya. ada banyak kelelawar di sana. Di mana di dalam sana? Di dalam sana. Keren banget teman-teman. Oh, ini udah matang. Ini mateng. Iya. Min. Ini cara panasan. Ini mateng ya. Wow. Ini apinya panas Lo banget. makan ikan aja lah. Nggak pakai garam nih, Om. Nggak ada. Nggak. Oke, sangat bagus sekali. Ikan. Lebih banyak gizinya lah. Benar. Di dalam tadi kita juga dapat itu ya. Apa? Dapat apa, Ryan? Maaf, sorry. Ada kelabang di sini, banyak. Bukan, tadi dapat jangkrik 2. Jangkrik. Cangkrik. Antenanya lebih panjang. Wow. Kelawar banyak juga ya. Kelawar juga banyak. Ini masih mateng ini. Belum mateng ini. Panas banget. Lumayan. Ini nggak ada kecapnya, Pak? Nggak ada. Ini Pak. Saya nungguin ikan. Oke. Kodok, Pak. Hah? Ini bapaknya kampret. Ini ya Pak ya. Iya. Kampret. Saya bohong, Saya sorry. lihatnya agak malu Pak. Gitu dia. Tapi enak gak sih? Coba kalau daging kodok saya belum pernah nyobain. Ini. ya. Biar Tapi gini, sebenarnya kodok ini aman gak sih kalau dimakan? Aman banget. Serius? Serius. Ini catang kan? Datang. Catang ya. iya. Enak sih. Kenyal.
Aku sering makan. Seratnya lembut ya. Kayak cat ayam tapi lebih lembut. Lebih lembut. Saya ada salt and pepper di dalam survival kit, mau nggak? Ada apa bang? Salt and pepper, Oh. garam dan pepper. Ambil. Boleh. Gak apa-apa. Emang Dia semua bawa, jadi Bawa. tasnya Bang Tasnya Rian gede banget, Pak. Itu emang gede banget. Dalamnya ada spare gun bahkan gila. Kan Doraemon. Dan ini ngebantu banget gitu loh, ngebantu banget kita ketika kita dalam kondisi survival seperti ini untuk mendapatkan makanan. Contohnya kodok sama Apinya ikan. Oh. itu. Coba sini nih, di sini. Ayo dia aku bang. Kodok. Padas. Manis ya Pak? Manis. Kalau baru nangkap manis ya? Manis. Bambu kebakar. Lagi Pak. Ini udah. Ini masih mentah. Belum matang Jadi semua. kalau apa ya kita instalnya nggak perlu bumbu udah habis dulu nggak perlu bumbu. Udah habis dulu. Oke. Udah perlu bumbu bang, udah habis. Udah habis. Luar biasa banget. Pilihan tempat untuk berpetualang di lokasi ini menjadi hal yang sangat memuaskan buat kita semua teman-teman. Karena akhirnya kita bisa mendapatkan banyak hal yang kita cari ketika kita berpetualang di tempat ini. Terutama Panji luar biasa banget, senang banget karena bisa melihat Bang Ryan mukanya berseri-seri karena bisa camping sama Om Tio Survival. Terus Mas Galuh mukanya berseri, semua bahagia. Pertama kalinya saya Ya. terjun ke alam seperti ini, Pak. Luar biasa kan? Dan malam ini kita akan memutuskan untuk tidur di sini. Kita bermalam di sini dengan teknik survival yang mereka berdua miliki. Kita masih bisa makan tanpa Yang penting membawa bisa bekal. makan ya, Pak. Untungnya saya masih membawa air bersih karena memang di dalam airnya kotor ya bang ya. Iya. Nggak bersih. Ya, ada Makanya beberapa yang bersih cuman harus dalam. Oh, ya. dalam, harus dalam. jauh. Makanya susah. Posisinya kita mungkin tidur di sini, kita makan, ikannya udah mulai matang. Ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa lagi. jangan lupa ikuti terus petualangan Panji di Panji Petualang Channel, petualangan Dede Inon di channelnya apa? Channel Dede Inon. Tetap di Dede Inon. Oh dikasihin Panji nih lupa channel. Ya Pak, Om Tio channelnya apa? Di channel saya juga Tio Survival. Ya. Oke yang lain. Galuh. Oh, ya channel saya Galuh Kisin. Oh kira nggak punya channel. Channel saya boleh bolang. Oke. Wah, oke. Salam lestari bareng-bareng yuk. Ayo, oke. Oke teman-teman kalau gitu Panji pamit. Say together. Iya. Salam lestari. Panji pamit. Iya. Teman-teman semua pamit. Makasih banyak buat kalian yang udah ikut kolab Akbar ini. Dan apa yang kita temui di sini murni apa yang ada di sini. Jadi kita memang berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang memang terbaik buat kalian tonton. Salam. Lestari. Dadah. beside me in my